peserta webinar ini belum tahu nih, belum paham mengenai investasi, pentingnya berinvestasi, gimana sih cara memulai untuk berinvestasi, padahal kita tuh pengen untuk berinvestasi. Nah, bahkan karena kita belum paham dengan investasi tadi, jadinya kita malah takut untuk berinvestasi. Nah, pas banget untuk teman-teman yang join di webinar ini, kita kedatangan tamu, kedatangan narasumber yang pastinya berpengalaman banget dalam berinvestasi. Siapa lagi? Ini dia Kak Fajar Sidik Hidayatullah. Halo Kak Fajar. Halo. Sehat ya Kak? Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak. Nah teman-teman, mari kita kenalan dulu nih lebih dekat biar lebih nyaman gitu sama pemaparan materi kita. Nah, silakan untuk teman-teman panitia untuk share screen CV singkat dari Kak Fajar. Nah, baiklah teman-teman, ini dia Kak Fajar. Itu telah berpengalaman dan dengan buktinya beliau bersertifikasi WPPE atau Wakil Perantara Perdagangan Pemasaran 2019, sertifikasi Registered Security Analyst 2020, dan berpengalaman sebagai Ambassador of Investor Saham Pemula Palembang 2018 until 2020, co-founder Savvy Investing Community, co-founder Belajar Saham Indonesia, founder dari Seni Pasar Modal, dan pastinya Kak Fajar sudah membagi ilmunya melalui buku, yaitu ada 2 buku yang ditulis oleh Kak Fajar, di mana yang pertama ada The Art of Mr. Market dan Millennial Investing. Nah, untuk teman-teman yang mau kenalan lebih dalam, boleh langsung ke sosial medianya Kak Fajar, di mana Kak Fajar ini juga selebgram ya Kak, yaitu di Instagram ada @fajare_, Twitter Fajare_, di TikTok juga ada Fajare, dan di YouTube ada Seni Pasar Modal. Nah, langsung saja, terima kasih panitia untuk share screen-nya. Kak Fajar, untuk pemaparan materi, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 45 menit, dan 15 menit akan dilakukan sesi diskusi. Untuk teman-teman, boleh banget sambil Kak Fajar memaparkan materinya, teman-teman boleh bertanya melalui kolom chat yang telah tersedia. Baiklah Kak Fajar, waktu dan layar saya persilakan untuk Kak Fajar menyampaikan materinya. Oke, cek. Suara aman ya? Aman Kak, silakan dilanjutkan Kak. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun teman-teman dari ISP Palembang ataupun dari Unsri ya, teman-teman Unsri dan sekitarnya yang mengundang saya di acara yang luar biasa ini di hari Sabtu, di Sabtu pagi ya. Sabtu pagi ini biasanya orang Sabtu pagi itu malas-malesan gitu ya. Tapi ini mengisi dengan yang berfaedah, salah satunya itu adalah berinvestasi. Nanti dijelaskan lebih lanjut kenapa sebenarnya itu investasi itu penting. Saat pertama kali ditawarin, itu mengenai temanya cukup menarik, yaitu Building a Smart Generation by Investing. Kenapa? Karena anak muda zaman sekarang itu sendiri tidak terlepas yang namanya adalah sebuah teknologi. Tapi terkadang teknologi itu sendiri bisa membawa ke arah baik ataupun bisa membawa ke arah buruk gitu. Dengan teknologi sekarang banyak anak-anak muda yang udah menjadi kaya raya mungkin, udah menjadi miliarder ataupun setidaknya berkecukupan dengan hanya menggunakan teknologinya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memanfaatkan teknologi adalah berinvestasi. Next. Inilah sebenarnya adalah sedikit nanti akan daftar isi pada hari ini, yaitu adalah pentingnya investasi bagi diri sendiri, lalu macam-macam investasi yang bisa dilakukan dengan modal kecil, dan yang terakhir cara memulai investasi dan tips dan trik. Next. Tadi udah dijelaskan sekilas mengenai profil saya, jadi mungkin sekilas saja. Jadi saya sendiri kenal investasi itu sendiri udah dari sejak 2014 ya. Jadi kenal investasi 2014. Jadi saya udah mencoba
deposito, obligasi, reksadana, sampai 2016 itu nyoba ketiga hal itu, ke emas pun mencoba, lalu mencoba real aset tanah, jual beli tanah, tapi ternyata tidak sesuai dengan profil resiko gitu ya. Dan akhirnya 2016 ketemulah dengan yang namanya dunia investasi saham. Jadi 2016 mulai menggeluti hingga detik ini masih concern ke dunia saham. Walaupun banyak teman-teman saya yang dulunya seperjuangan di 2016 itu mulai move ke arah cryptocurrency dan lain sebagainya macamnya, tetapi sampai detik ini saya menganggap bahwa saham merupakan salah satu pilihan instrumen yang paling baik untuk masa depan ya. Apalagi untuk teman-teman untuk teman-teman mahasiswa dibandingkan cryptocurrency dan lain sebagainya macamnya. Gitu. Alhamdulillah di sini pengalamannya itu adalah ambasador dari investor saham pemula 2018 sampai 2020. Lalu ada founder dari Seni Pasar Modal, itu bisa diklik, di intip-intip di Instagram, dan juga channel YouTube. Jadi saya juga menjelaskan mengenai Seni Pasar Modal. Jadi platform-platform yang sudah ada itu ada di YouTube, itu di Seni Pasar Modal, di podcast juga ada di podcast. Jadi bagi teman-teman yang lagi di perjalanan bisa juga meningkatkan edukasinya di podcast gitu ya, di Seni Pasar Modal. Lalu ada TikTok, Twitter maupun di Instagram. Jadi silakan bisa diintip-intip jika misalkan memang bermanfaat. Dan juga alhamdulillah Alhamdulillah sejak 2019 sudah mengeluarkan buku pertama itu adalah The Art of Future Market. Jadi ini adalah buku mengenai dunia pasar modal yang sebenarnya, yang nyata, yang bukan yang namanya iming-iming manis dari para sales ataupun para yang lainnya marketing terhadap dunia pasar modal. Pahit manisnya pasar modal itu ada digambar di The Art of Future Market, karena itu berdasarkan based on experience saya di 2019. Lalu di 2021 alhamdulillah itu ada buku Millennial Investing ya, buku tentang fundamental saham yang dikemas dengan secara simpel dan mudah yang bisa dimengerti oleh awam sekalipun, di mana teman-teman bisa menemukannya di Gramedia seluruh Indonesia, terbitan dari Elek Media Koputindo. Next. Oke, kita mulai aja tanpa berlama-lama lagi. Ini yang selalu menjadi sebenarnya momok ya, momok untuk anak muda. Yaitu adalah antara kebutuhan dan keinginan itu kadang nggak selaras, bahkan sangat tidak selaras gitu. Di mana kebutuhan anak kampus ya, ini kita anggap aja anak kampus, kebutuhan anak kampus yaitu adalah belajar dan beli yang membutuhkan. Misalkan buat fotokopi, buat yang lain sebagainya, tugas-tugas, beli buku, harusnya itu kebutuhan. Tapi ternyata keinginannya beda. Keinginannya apa? Shopping. Keinginannya apa? Jajanin pacar. Kayak gitu. Keinginannya apa? Beli barang-barang branded. Gitu. Jadi kebutuhan dan keinginan itu tidak selaras gitu. Dan inilah yang menjadi masalah sebenarnya di kalangan anak muda. Karena kebutuhan dan keinginannya tidak selaras, akhirnya saat kebutuhan itu mendesak, ya akhirnya ujung-ujungnya minjem. Ataupun karena keinginannya lebih tinggi, itu maka akhirnya itu adalah yang namanya besar pasak daripada tiang. Dan akhirnya bisa ngutang kemana-mana. Kayak teman saya itu adalah dia sangat mendambakan menggunakan barang-barang branded. Masa bodoh dengan minjem, yang penting dia pakai barang branded. Kalau misalkan nongkrong atau nongki sama teman di Kambang Iwa misalkan gitu, mau nongkrong, nah itu harus pakai barang-barang branded gitu. Masa bodoh, dompet nggak tebel gitu, yang penting barang branded. Ada yang seperti itu gitu loh. Jadi apakah itu baik? Itu nggak baik sama sekali, apalagi di anak muda. Justru anak muda itu adalah seperti slogan dari mahasiswa, salah satunya agent of change gitu. Karena agen perubahan, harusnya kita merubah gitu, merubah yang namanya pola pikir. Mencari duit itu memang nggak semudah membalikan telapak tangan. Ya untuk mahasiswa yang masih nada sama orang tua ya, mungkin nggak kerasa gimana susahnya mencari uang. Tapi ada sebagian mahasiswa yang sudah memiliki usaha gitu, yang sudah memiliki usaha dalam mencari secercah nasi atau secercah uang itu sendiri.
tidak menyalahkan. Memang fokusnya anak muda itu untuk belajar. Tapi nggak ada salahnya kan sambil belajar kita mencari uang gitu. Bukan untuk siapa-siapa gitu. Mencari uang sejak dini itu adalah apa ya? Udah menjadi suatu keharusan kayaknya. Udah satu keharusan. Mungkin yang nggak punya skill, it's okay gitu. Yang nggak punya skill, aduh nggak punya skill nih. Mau dagang tapi malu, mau jualan tapi jualan apa, mau usaha-usaha apa, modal dikit. Kan pasti ada yang banyak kayak gitu. Apalagi mahasiswa terbentur yang namanya modal. Nah, untuk menangani hal tersebut, maka kita perlu yang namanya strategi. Strategi yang paling efektif itu banyak banget gitu. Bisa menjadi seorang reseller. Misalkan jadi reseller, jadi kita beli online, jual lagi secara online, itu bisa kayak gitu. Ataupun ada juga teman apa istilahnya usahanya itu adalah keahliannya menggambar. Ya udah menggambar itu menjadi ladang usahanya gitu. Jadi jadikanlah passion teman-teman itu semua menjadi ladang uang atau menjadi pintu rezeki yang lainnya gitu. Next. Next. Nah, sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, terkadang seorang mahasiswa atau bahkan yang udah lulus sekalipun ya, itu kadang susah yang namanya menabung uang. Kenapa nggak bisa menabung uang? Ini alasan-alasannya. Kamu nggak bisa bilang enggak. Enggak terhadap keinginan kamu. Aduh, pengen makan nih. Udah. Mau semalam apapun makanan tuh pasti dimakan gitu. Terus kamu nggak punya tujuan. Karena goals yang nggak ada, seperti saya nih, goals-nya itu adalah free financial freedom di umur 40. Artinya segala macam cara bagaimana meningkatkan mengelola uang hingga mencapai free financial freedom di umur 40. Tapi saat goals-nya nggak ada, ya bakal bersantai-santai aja. Contoh mahasiswa, targetnya adalah 4 tahun. Maka secara 4 tahun itu mereka kan belajar giat gimana caranya nilai nggak remet gitu. Tapi bagi mahasiswa yang nggak punya goals, udah 4 tahun lewat nyantai. Pas udah di deket deadline nih 7 tahun misalkan, udah kalau nggak lulus tahun ini DO, itu semangat akan keluar yang namanya the power of kepepet gitu. Nah inilah yang menjadi the power of kepepet itu adalah tujuannya, tujuan jangka pendek. Saat kita punya tujuan, maka kita bagaimanapun akan mencoba disiplin terhadap diri kita. Saat kita nggak punya goals, maka kalau kosan dulu harus ya udah makanya gak bakal bisa menabung, uang kita akan nol atau bahkan negatif gitu. Lalu yang ketiga, kamu punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya apa? Ya tadi beli barang-barang branded ataupun misalkan keluar nih iPhone model terbaru, wah harus beli pokoknya kamera yang belakangnya 3 biji itu. Nah misalkan kayak gitu. Ataupun beli tas Hermes, ataupun misalkan harus nongki cantik di Palembang Icon gitu, di mall, di Starbucks gitu misalkan. Nah itu adalah kebiasaan buruk. Coba bayangin kita Starbucks itu misalkan ya harganya paling kecil aja 50.000. 50.000 itu kalau kita investasikan atau kita putar lagi, itu bisa bertambah dan bisa beli, tidak hanya beli satu kopi Starbucks. Tapi intinya itu adalah bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian gitu. Yang keempat, bergaul dengan yang orang salah. Artinya pergaulan itu penting. Saat kamu bergaul sama tukang minyak wangi, akan tercium wanginya. Tapi kalau kamu bergaul sama tukang sampah, ya akan tercium sampahnya gitu. Atau maling akan sedikit demi sedikit akan ikut maling juga kayak gitu. Itu pergaulan akan sangat menentukan. Artinya di sini apalagi teman-teman ya, waktunya masih sangat-sangat banyak banget. Itu gunakanlah untuk kegiatan yang positif. Salah satunya bisa ikut tadi nih BEM. Ikut BEM bisa, itu kan pergaulan positif. Ataupun ikut-ikut komunitas sesuai dengan passion teman-teman. Misalkan passionnya itu adalah fotografi, ya ikut komunitas fotografi. Atilah skillnya saat masih kuliah. Saat lulus kuliah, kalau bisa udah bisa mandiri dan menghasilkan uang sendiri dari passion tersebut gitu loh. Terus yang terakhir adalah rasio cicilanmu melebihi kemampuan. Tadi besar pasak daripada tiang. Yang penting besak gaya dulu gitu.
Brejolah, oke ya, kalau bahasa Palembangnya gitu ya. Yang penting keren dulu, gaya dulu, ntar aja urusan nanti itu gitu. Nah ini yang salah, kenapa kamu nggak bisa menabung. Next. Oleh karena itu banyak sekali sebenarnya di kalangan anak ini ya, di kalangan para orang tua, bahwa menabung itu sendiri adalah di bank gitu. Padahal kenyataannya di bank itu bukan untuk menabung. Di bank itu tujuannya itu adalah untuk yang namanya menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari sama yang namanya dana darurat. Sedangkan untuk menjadi pangkal kaya itu bukan tabungan, yaitu adalah investasi gitu. Jadi saat kamu udah mulai bisa menabung, janganlah menabung di salah tempat. Saat kamu menabung di salah tempat, maka duit kamu bukannya bertambah malah hilang. Bertabunglah di tempat yang tepat, yaitu adalah kita berinvestasi di mana yang mempunyai prospek untuk duit kita bertumbuh. Itu yang penting. Tabungan dan investasi jelas berbeda. Di mana tabungan itu profil resikonya jelas nothing, nggak ada. Tapi yang ada biaya per bulannya ada potongan. Kalau misalkan ke bank, kita nabung 1 juta, potongannya tiap bulan 6.500, 12.000, belum transfer ke orang lain. Wah, itu jadi habis gitu. Itu tabungan. Sedangkan kalau investasi, itu kita cuma nanam modal ke mereka yang membutuhkan, udah kita tinggal duduk santai, tidur manis, duit berjalan. Seakan duit itu bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Next. Nah, berbicara mengenai investasi, untuk anak muda ataupun secara overall, investasi itu terbagi menjadi 2, yaitu ada investasi real dan investasi finansial. Investasi real itu jelas adalah teknologi, properti, jual beli tanah, jual beli rumah, manufaktur, jasa, kayak gitu. Misalkan kamu ada keahlian apapun itu, misalkan adalah fotografer ataupun videografer ataupun yang lain sebagainya macam, itu disebut investasi juga. Jadi investasi itu pengertiannya sangat-sangat luas. Yang penting bisa mengembangkan uang kita, itu goals-nya. Untuk finansial sendiri terbagi menjadi 2, ada yang langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung itu ada yang dapat diperdagangkan dan ada yang tak dapat diperdagangkan. Sedangkan tidak langsung itu adalah kontrak investasi kolektif. Kontrak investasi kolektif itu contoh adalah kalau kamu tahu DIRE, dana investasi real estate, nah itu kontrak investasi kolektif namanya. Jadi kita menanamkan uang ke seseorang atau ke sebuah pengembang untuk didirikan namanya apartemen. Misalkan kayak di sini apartemen Basilika atau apartemen Raja Wali. Saat apartemen itu jadi, si pemilik apartemen akan membayar sewanya. Nah, sewa itu sebagai yang namanya kontrak investasi kolektif gitu. Ibaratnya mirip kayak kita membangun kontrakan, ntar kontrakannya ya apa namanya tiap bulan ada pemasukan dari kontrakan. Itu kontrak investasi kolektif. Terus selanjutnya ada reksadana gitu. Reksadana atau misalkan nilai tukar uang itu di reksadana. Reksadana ada terbuka dan tertutup gitu. Reksadana sendiri jelasnya ada pasar uang, pasar campuran, pendapatan tetap, lalu ada apalagi tuh? Ada reksadana saham. Nah, di mana masing-masing ini memiliki pengertian dan profil resikonya masing-masing. Lalu untuk yang tak dapat diperdagangkan itu seperti pasar uang, forex, cryptocurrency, Bitcoin, Doge, itu adalah jatuhnya di pasar uang dan bursa komoditi berjangka, itu masuknya di sana. Sedangkan pasar saham itu adalah ekuitas dan utang. Itu seperti obligasi. Ini yang ada di Bursa Efek Indonesia ya, seperti obligasi, deposito, saham itu ada di pasar saham itu sendiri. Itu. Jadi tinggal yang namanya disesuaikan. Kalau kamu pengen mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat, maka profil resikonya pun adalah tinggi. High risk, high return. Kalau kamu pengen mendapatkan untung yang banyak, berarti potensi kehilangan uang kamu pun cukup tinggi. Tapi kalau kamu pengen lebih safety, maka potensi kehilangan uang kamu juga akan lebih rendah. Gitu. Tinggal tentukanlah mana yang kira-kira sesuai dengan profil resiko teman-teman semua.
Kalau saran saya nih, kalau masih muda di umur 20, nggak usah takut untuk kehilangan uang. Gitu. Kenapa? Uang bisa dicari, tapi pengalaman itu nggak bisa dicari. Teman-teman masuklah ke investasi yang profil resikonya very high risk gitu. Seperti misalkan masuk ke pasar uang forex ataupun ke saham, dua itu. Ataupun satu lagi itu adalah kripto, boleh masuk ke kripto, ataupun satu lagi adalah vintage ya, vintage. Bisa dicoba ke vintage kayak ya vintage. Itu bisa teman-teman gunakan 4 hal ini. Kenapa? Karena bisa memberikan return di atas 12%. Bayangin untuk teman-teman mendapatkan return 12%, teman-teman harus berani mengambil resiko. Gitu. Kalau hilang ya tinggal cari lagi, tapi kan teman punya pengalaman, oh kenapa ya gagalnya, itu yang penting. Jadi nggak usah takut untuk kehilangan uang pada saat usia muda gitu, apalagi masih umur 20-20-an gitu. Tapi kalau misalkan udah berkeluarga ataupun udah di atas 30 ke 40, maka carilah yang benar-benar sesuai profil resiko dari teman-teman. Jangan sampai uangnya hilang dan keluarga amburadul misalkan kayak gitu. Gitu ya. Next. Nah, ini adalah salah satu jenis instrumen investasi, yaitu adalah cryptocurrency, di mana ini cukup ngetren pada awal tahun 2021 gitu ya. Cukup ngetren di awal 2021 itu dikarenakan bahwa cryptocurrency adalah salah satu pengganti nilai mata uang. Itu yang beredar sebenarnya sampai detik ini pun masih beredar bahwa cryptocurrency adalah salah satu pengganti nilai mata uang. Contohnya adalah lagi maraknya adalah bank digital ya. Jadi lagi move ke bank-bank konvensional ke bank-bank digital. Itu adalah salah satu adaptasi dari cryptocurrency itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya profil risiko very high risk itu bisa masuk cryptocurrency. Tetapi ingat gitu. Cryptocurrency memiliki legal of standing ya, legal of standing-nya yang kurang kuat. Memang ada di Bapepam ya, di Bapepam itu aturan yang mengenai Bapepam, tapi perlindungan investornya tidak ada. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus teman-teman ambil pada saat pertama kali berinvestasi gitu. Next. Nah, ini adalah contoh kenapa tadi pertimbangan-pertimbangan itu, yaitu adalah yang namanya seberapa besar sih aset tersebut dapat digoyang oleh dari suatu berita atau dari suatu kelompok. Ini adalah Elon Musk dan kriptonya. Kalau teman-teman pernah perhatiin bahwa di awal-awal tahun 2021 waktu itu lagi ngetren bahwa Elon Musk ingin berinvestasi di Indonesia mobil listrik ya. Tapi dan itu mengakibatkan harga kripto pun mengalami kenaikan. Tapi setelah itu ternyata hanya isapan jempol belaka dan ujung-ujungnya nggak jadi gitu. Dan itulah adalah akibat dari sebuah berita. Jadi berita dapat mampu menaikkan dan menurunkan suatu pergerakan kalau dalam jangka pendek gitu. Jadi tinggal tentukan apakah teman-teman masuk di yang benar-benar very high risk, di mana hanya karena sebuah berita itu bisa langsung hilang uang kita atau bagaimana. Contohnya adalah di Elon Musk ini. Next. Yang kedua adalah forex. Forex mungkin menjadi salah satu primadona ya, salah satu primadona hingga detik ini menjadi primadona karena kita bisa bermain 24 jam ya, bisa bermain 24 jam sama kayak cryptocurrency ya, bisa bermain 24 jam. Akhirnya bisa mengganggu tidur nyenyak kita gitu, bisa mengganggu tidur nyenyak kita yang ternyata forex itu nggak baik-baik aja. Ini contohnya adalah Kevin Aprilio, mungkin kita tahu semua. Yaitu tahun 2019 dia terjerat utang forex hingga 17 miliar. Karena dia salah mengambil keputusan. Karena dia tidak punya yang namanya basic ilmu. Artinya di sini, mau sebagaimanapun kita, yang penting itu adalah ilmu. Carilah ilmu. Ilmu itu bisa dicari dalam dua hal. Kita belajar baik dari referensi, baik dari YouTube, buku, ataupun dari mentor, itu it's okay. Ataupun yang kedua, belajar dari pengalaman. Gitu. Karena dua kunci inilah yang menjadi kita sukses di masa depan. Next. Dan
sebenarnya inilah yang sebenarnya untuk anak muda sangat-sangat saya rekomendasi, yaitu adalah saham. Kenapa saham? Karena saham di Indonesia khususnya itu adalah selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Memang ada di beberapa tahun akan mengalami penurunan, tapi secara overall bisa dilihat di chartnya itu bertumbuh dengan baik gitu loh. Kalau kita tarik regresi lurusnya. Apa itu saham? Saham itu adalah lembar kepemilikan perusahaan yang satuannya itu adalah lot, di mana satu lot adalah 100 lembar gitu. Lalu saham itu sendiri bisa diperjualbelikan yang melalui yang namanya suatu lembaga, yaitu adalah Bursa Efek Indonesia. Di mana tentunya Bursa Efek Indonesia tidak sendiri nih, diawasi oleh 4 lembaga lainnya, yaitu ada yang namanya KESEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, lalu ada yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ada yang namanya KEPEI, Keriling Penjamin Efek Indonesia, lalu ada yang namanya satu lagi Bank Kustodian gitu ya. Nah, inilah yang namanya menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam saham itu sendiri. Artinya di sini keamanan uang teman-teman dibawa lari ataupun menjadi investasi bodong itu benar-benar kecil kalau di dunia saham. Ada tuh di Palembang ini sendiri yang belakangnya futures itu, di mana dia menjanjikan potensi profit per bulan itu 20%. Make sense nggak? Jawabannya nggak make sense gitu. Karena kenapa? Karena usaha aja kadang ada naik, kadang turun gitu loh. Artinya saat dia menentukan bahwa akan untung 20% per bulan. Bayangkan kalau 100 juta teman-teman 20% dapat 20 juta per bulan nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu kan teknik sales lah ya. Tapi itu nggak make sense. Itulah yang disebut sebagai namanya investasi bodong gitu. Di mana usaha yang real itu tidak ada yang namanya bisa dibilang tidak ada namanya jaminan profit sebesar sekian gitu. Tapi yang ada potensi profit itu secara rata-rata dalam 1 tahun. Itu yang benar ya. Itu yang benar. Lalu bagaimana untuk melihat suatu perusahaan ini aman dan bukan investasi bodong? Jawabannya sederhana. Pertama, lihat perusahaan tersebut terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan apa enggak. Cek aja di website OJK, ojk.go.id. Itu. Yang kedua, bagaimana track record perusahaan tersebut gitu. Saat track record perusahaan tersebut nggak bagus, ciri nggak bagusnya gimana? Iya, berapa persen sih profitnya gitu. Lalu yang kedua, bagaimana skill dari karyawan-karyawan tersebut. Kalau karyawan-karyawan tersebut lulusan SMA, Minta jemput Caca. kalau karyawan-karyawan tersebut lulusan SMA, terus menjanjikan profit sekian, make sense nggak? Coba anak SD ngebegoin anak profesor gitu. Anak profesor ngebegoin profesor, bisa nggak? Make sense nggak? Nggak make sense. Tapi profesor ngebegoin anak SD bisa gitu. Tapi anak SD nggak bisa ngebegoin profesor itu. Makanya penting banget kita mengetahui soft skill gitu. Artinya kalau kita pengen masuk, kita lihat dulu latar belakang ilmunya apa. Lalu seberapa kompeten dia kayak gitu. Itu penting banget gitu ya untuk namanya berinvestasi di instrumen apapun gitu. Dan ini adalah yang ngetren di 2019, 2020 hingga sekarang 2021 itu adalah mahar. Mahar kawin itu adalah saham. Itu keren banget gitu. Kenapa? Iya, lebih elegan aja karena kita menjadi walaupun satu lot ya. Satu lot itu ibaratnya satu lusin lah. Satu lusin baju gitu mudahnya. Hanya dengan satu lot kita bisa menjadi pemilik perusahaan. Artinya kita bisa yang namanya menentukan kebijakan perusahaan. Kita juga bisa menempatkan orang-orang kita, misalkan saudara kita nih mau diajuin nih jadi komisaris, bisa. Hanya modal satu lot itu bisa banget. Walaupun kenyataannya nggak bisa semudah itu ya, karena pasti ada politik di dalamnya gitu. Tapi secara sederhananya itu bisa banget dan itu legal gitu, diperbolehkan di Indonesia itu sendiri.
dan bergengsi daripada saya terima nikah dan kawinnya Anu bin Anu dengan seperangkat alat sholat ataupun misalkan dengan mas kawin 10 gram dibayar tunai 10 gram ataupun dengan sendal jepit, mahar kawin sendal jepit dibayar tunai misalkan gitu. Coba diganti misalkan saya terima nikah dan kawinnya Anu bin Anu dengan mas kawin 100 slot saham dibayar tunai, misalkan 100 slot saham PTBA, misalkan kayak di Sumatera Selatan PTBA, di mana satu lot itu adalah sekarang ini taruhlah 300.000, kali aja 300.000 kali 130 juta, kayak gitu, 30 juta, tapi lebih keren aja, lebih eksklusif gitu. Dan ini kekinian banget, baik itu di Jawa itu sendiri gitu. Itu sangat kekinian di mana saham itu apalagi mahar itu adalah saham. Next. Memulai investasi dari 100.000. Jadi investasi itu sendiri tidak yang namanya tidak yang namanya eksklusif mahal. Mungkin di bawah tahun 2016 investasi itu mahal karena harus mulai start itu sendiri dari 50 juta atau bahkan dari 100 juta. Tetapi dipermudah setelah tahun 2016, setiap orang boleh berinvestasi, khususnya di instrumen pasar modal saham, yaitu hanya modal 100.000. Hanya modal satu kopi Starbucks, teman-teman udah bisa berinvestasi. Dalam melakukan transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam bentuk lot saham sama dengan bukti kepemilikan perusahaan gitu. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Hingga detik ini ada sekitar 700 lebih perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek yang dimana sahamnya bisa diperjualbelikan. Dan di Palembang itu sendiri ada 3 saham yang sudah terdaftar di Bursa Efek, yaitu adalah PTBA, PT Bukit Tanjung Asam, lalu yang kedua adalah Semen Batu Raja, SMBR, PT Semen Batu Raja, yang ketiga PT WOWS. WOWS itu Saginting apa Diginting gitu ya, di mana kantornya itu di Indralaya, kalau ininya sendiri ada di Banyuasin gitu, di Banyuasin. Nah, itu adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek gitu sendiri. Nah, dan juga ada sekitar 450 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di mana harganya di bawah 100.000. Banyak banget. Contohnya yang paling nyata di Palembang ini adalah itu tuh LRT. Siapa sih yang buat Waskita Beton Proskes WSBP? Harganya berapa? Harganya sampai detik ini cuma Rp14.000. Bayangin, Rp14.000 teman-teman udah bisa menjadi pemilik perusahaan. Itu saking murahnya, saking mudahnya berinvestasi di pasar modal. Next. Nah, untuk pemula kan ada 700 perusahaan nih, bingung nih gimana memilih perusahaan yang bagus sih sebenarnya. Dipermudah nih sama Bursa Efek, yang namanya dibuatkanlah yang namanya list perusahaan-perusahaan dengan kriteria yang baik, di mana inilah yang bisa menjadi acuan awal untuk teman-teman memilih perusahaan yang disebut dengan yang namanya indeks. Ada yang namanya indeks Kompas 100, ada yang namanya LQ45, ada yang namanya IDX 30. Gak usah pusing dengan nama-namanya, ingat aja ujungnya 100. Artinya 100 perusahaan yang baik. 30 artinya 30 perusahaan yang baik. 45 artinya 45 perusahaan yang baik gitu. Yang istilahnya direkomendasikan oleh bursa untuk teman-teman pilih untuk berinvestasi di pasar modal itu sendiri. Jadi simple banget gitu. Next. Dan ini adalah salah satu di mana teman-teman bisa memilih memilih perusahaan di mana harganya masih di bawah Rp100.000 gitu. Next. Ini juga sama, LQ45 artinya 45 perusahaan, jadi tinggal menyesuaikan aja mau yang mana, di mana sesuai budget tentunya. Next.
Dan ini adalah tips dan trik kalau kita ingin berinvestasi di pasar modal ya, khususnya berinvestasi, apalagi di anak muda ya, nggak usah takut untuk berinvestasi. Yang pertama adalah modal utama trading saham ataupun berinvestasi saham itu adalah pengetahuan. Dunia luar sana setelah teman-teman lulus menjadi sarjana, hal yang pertama dikejar sama teman-teman pasti adalah susah nyari kerja. Susah nih nyari kerja, udahlah kawin aja. Ujung-ujungnya kayak gitu. Atau enggak, udahlah kerja apa aja yang penting kerja. Ujung-ujungnya kayak gitu. Karena kenapa? Karena tidak ada persiapan yang matang. Bagaimana menuju setelah wisuda nanti. Investasi sekarang mungkin belum menjadi yang namanya suatu pekerjaan. Tapi saya percaya beberapa tahun mendatang, investasi akan menjadi lifestyle, di mana itu akan menjadi gaya hidup, menjadi suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan. Sampai detik ini saya cuma duduk manis cuma di depan laptop. Itu per hari 100.000 itu pasti dapat gitu. 100.000, 200.000 itu pasti dapat. Cuma di depan laptop gitu. Enggak harus memakan waktu 24 jam. Cuma dari jam 9 sampai jam 9.30, lalu buka lagi jam 2 sampai jam 3, udah cuma jam segitu aja. Dan itu bisa mendapatkan take profit 100.000, minimal 100.000 per hari. Bayangin. Itu modal hanya sekitar 4 jutaan ya. 4 jutaan teman-teman bisa mendapatkan 100.000 rupiah itu. Tinggal artinya di sini adalah mau apa enggak. Tahun 2017 ya. 2017 itu saya ambil kuliah S2, 2017. 2018 ya. 2018 itu saya ambil kuliah S2. Sampai 2020 itu pure. Itu adalah modalnya itu dari saham. Di mana saya menempatkan modal awal adalah 10 juta. Di 10 juta itulah diputar bagaimana mendapatkan 10 juta berikutnya untuk membayar UKT gitu. Dan itu apakah bisa? Bisa banget. Itulah makanya sangat disayangkan banget gitu. Kalau misalkan millennials yang cuma depan HP aja nih, depan gawai nih, kalau nggak ada HP nih bangun tidur itu pasti yang dicari HP gitu. Ya, walaupun ada yang chat nggak ada yang chat, yang penting HP nge-scroll doang gitu. Daripada nge-scroll nggak faedah, apa salahnya untuk sekali-sekali cuma makan waktu setengah jam sejam untuk yang namanya menghasilkan cuan. Gimana caranya? Yaitu berinvestasi di pasar modal, khususnya di saham ataupun melakukan trading, yaitu trading saham. Untuk itu kita harus mendapatkan pengetahuan. Salah satu pengetahuannya adalah dengan mencari mentor. Gak ada semerta-merta anak bayi nih, kita anggap kita baru netes menjadi seorang menetes tentang investasi, itu anggaplah seorang bayi. Gak mungkin bayi tiba-tiba bisa running. Gak mungkin kan? Harus bertahap dulu, diri dulu, jalan dulu baru bisa lari. Begitu juga. Untuk mengetahui itu semua siapa? Mentor. Carilah mentor yang sesuai dengan gaya kita. Oh, masuk nih kalau dia ngomong gitu. Ataupun cari lainnya buku analisis teknikal ataupun buku fundamental saham, tergantung dengan passion teman-teman mau ke arah kemana. Dan ikuti workshop ataupun juga bisa mengikuti webinar-webinar seperti saat ini gitu. Next. Yang kedua adalah memilih perusahaan sekuritas. Sekuritas itu apa? Sekuritas itu adalah pihak ketiga di mana melalui mereka tersebut kita bisa melakukan proses transaksi jual beli. Jadi kita nggak mungkin langsung tiba-tiba ujuk-ujuk nih ya, tiba-tiba datang langsung ke misalkan mau beli mobil Honda nih, kita langsung ke pabrik Honda yang ada di Jepang, kan nggak mungkin. Ada dealer-dealernya di kota masing-masing. Nah, dealer-dealer di kota masing-masing itulah disebut sebagai sekuritas atau media perantara gitu. Syaratnya pun mudah, dekat dengan kita, terus pajak jual belinya rendah, praktikan modal kita, mempunyai grup diskus, dan aktif kelas edukasi nasabah. Sesimpel itu. Itu yang harus teliti dalam memilih perusahaan sekuritas ataupun dealer. Terus untuk membuka investasi apakah susah? Enggak susah, mudah banget. Cuma 3 syaratnya. KTP,
NPWP jika ada, ataupun kalau mahasiswa bisa menggunakan kartu tanda mahasiswa KTM kayak gitu. Dan yang terakhir adalah cover buku tabungan. Udah sesimpel itu. Mudah kan? Praktis. Tinggal pertanyaannya mau apa enggak gitu. Next. Dan selanjutnya kalau teman-teman udah berinvestasi, tinggal teman-teman pilih berdasarkan kapitalisasi pasar yang tadi udah dimasukkan ke dalam indeks-indeks tadi. Secara umum saham di Indonesia, pasar modal perusahaan-perusahaan Indonesia terbagi menjadi 3. Ada first liner, second liner, dan third liner dengan ciri-ciri sebagai berikut itu, gitu ya. Next. Terus yang keempat, pemula jangan gunakan semua modal ke satu transaksi. Itu nggak bagus gitu. Jadi don't put your egg in one bucket gitu. Jadi tempatkanlah ke beberapa, jangan hanya ke saham, masukin juga ke emas, masukin juga misalkan ke reksadana gitu. Jadi jangan masukkan semua all in uang teman-teman di situ. Next. Lalu cut loss dan profit yang realistis. Ini kalau teman-teman udah melakukan proses trading ya, trading di saham, trading di forex, trading di cryptocurrency, maka realita itu penting. Jangan berekspektasi gitu, karena itu akan berbanding terbalik dan malah ujung-ujungnya akan menjadi penyesalan itu sendiri. Gitu. Next. Pas 40 menit sebagai penutup. Ini ada quotes menarik dari Om Bob Sadino almarhum. Nggak ada yang nggak kenal beliau. Dia lulusan SD tapi mampu menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Quotes-nya menarik, yaitu adalah banyak yang bertanya bisnis apa yang bagus. Jawabannya sederhana. Bisnis yang dijalankan bukan ditanyakan terus. Artinya setelah dari ini bukan hanya teori, coba langsung praktek buka akun saham dari sekarang. Besok hari ini nih masih ada yang buka broker yang buka, silakan daftar gitu. Ataupun mau hari Senin langsung eksekusi, silakan daftar. Ataupun di UMP lagi di Unsri itu sendiri nggak ada sih sebenarnya. Yang ada di GIB Poltek ya, Galeri Investasi Poltek. Nah, bisa mampir ke Galeri Investasi Poltek. Nah, bisa daftar di GIB Poltek itu sendiri. Itu bisa. Jadi sangat-sangat mudah, langsung action, jangan banyak teori. Sekian dari saya. Diakhiri kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar. Wah, menarik banget nih materi kita pada hari ini. Berarti Kak, untuk kita sebagai pemula ini investasi itu penting banget ya Kak, di mana kita cuma duduk manis, tinggal lihat perkembangan dari investasinya tadi, terus kita pastinya dapat duit-duit dan pastinya dana-dana yang sangat membantu kita lah ya Kak untuk kehidupan. Nah, ya Kak. Nah, pastinya untuk bisa berinvestasi kita perlu adanya pengetahuan, terus memilih perusahaan sekuritas seperti yang Kak Fajar jelaskan, terus memilih emiten yang tepat dan pemula dan tidak meletakkan modal ke satu transaksi ya Kak. Dan terakhir itu ada cut loss dan profit yang realistis. Dan pastinya webinar ini adalah ilmu yang sangat penting banget untuk kita para pemula untuk berinvestasi. Baiklah teman-teman, kepada teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Fajar, boleh banget langsung bertanya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Dan saya ingatkan kepada teman-teman untuk link absensi akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Dan kepada teman-teman yang baru join kembali, itu silakan merename Zoom-nya dengan format instansi _ nama. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk on cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Untuk informasi juga, kalau teman-teman mau berinteraksi langsung dengan Kak Fajar nih, boleh banget langsung aktifkan fitur raise hand. Oke Kak Fajar, mungkin teman-teman yang lain sedang ngetik nih pertanyaannya karena pastinya ingin terus mengorek-ngorek ilmu dari Kak Fajar.
Kalau saya mau izin bertanya sama Kak Fajar, boleh Kak? Boleh banget. Mungkin saya dulu ya Kak. Kak Oke. Fajar, gimana sih untuk berinvestasi di masa pandemi ini, di mana kita kan pasti memikirkan perusahaan itu bakal bangkit atau malah turun, di mana uang kita juga pasti akan hilang ataupun akan bertambah. Itu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke. Pertanyaan menarik nih. Mungkin banyak menjadi pertanyaan bagi para pemula ya, yaitu lagi kondisi pandemik ini di mana semua saham rata-rata, apalagi yang memiliki fundamental yang baik ya, itu rata-rata mengalami penurunan gitu. Terus mereka pada takut mengalami penurunan. Contoh yang paling nyata sebenarnya adalah Unilever deh. Jadi yang case yang paling menarik ini sekarang adalah Unilever, di mana dia sekarang mengalami penurunan sudah menembus angka 65% dari harga normalnya gitu ya. Dari harga tertinggi dia sekarang harganya di 3.900-an, dari normalnya di sekitar 8.700-an, 8.700, 8.600 gitu. Nah, artinya di sini dikasih diskon yang luar biasa besar terhadap saham tersebut gitu. Tapi nyatanya malah banyak yang ketakutan terhadap hal tersebut. Padahal logikanya nih, teman-teman semua dari bangun tidur sampai tidur lagi, coba ada nggak produk Unilever yang nggak teman-teman pakai? Pasti ada. Yang paling nyata itu tuh sikat gigi pakai apa sih? Odolnya. Nah kan, odolnya pakai produk Unilever gitu. Ini disclaimer is on ya, ini sebagai contoh gitu. Adalah produk Unilever gitu. Terus apa lagi? Banyak barang-barang yang memang keluar Unilever yang kita pakai gitu. Tapi pada nggak yakin terhadap Unilever itu sendiri atau terhadap saham tersebut gitu. Padahal penurunannya apakah make sense? Make sense. Karena kenapa? Daya jual beli masyarakat turun nih di kondisi pandemik ya. Artinya di sini modal yang biasa teman-teman buat beli untuk ini modalnya kan dipakai buat menjalankan perusahaan. Terus kalau modal teman-teman nggak beli, perusahaan kan nggak punya modal nih. Gimana memutar uangnya? Makanya turun kan. Segala pendapatan, segala macamnya. Makanya harganya pun ikut turun gitu. Makanya itu masih wajar di kondisi pandemi gini harga turun. Justru ini adalah kesempatan emas, peluang emas buat teman-teman untuk meraih take profit sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Contoh paling nyata adalah kalau teman-teman pernah cek DCII ya, kode emitennya DCII, dia itu adalah perusahaan teknologi tahun 2021 dari 2020 sampai 2021 kenaikannya hingga 1000%. 1000 loh. Dari harga cuma 200 perak, 300 perak, 500 perak, sekarang harganya di angka Rp50.000. Artinya untuk beli satu lotnya, yang dulu kita bisa beli hanya modal 50.000, sekarang harus modal 5 juta baru bisa membeli perusahaan tersebut. Inilah yang menggambarkan bahwa justru kesempatan emas pada suatu emiten atau perusahaan-perusahaan yang namanya mengalami tekanan negatif atau mengalami penurunan. Anggap aja kita belanja ke Ramayana atau kita belanja di H&M nih, di PIM gitu ke H&M, terus dikasih diskon 70 plus 20% itu baju. Atau Hermes 70 plus 90% misalkan kayak gitu. Siapa yang nggak borong itu? Orang di McD aja diskon itu tuh, diskon aja cuma 20%, 30%, ngantrinya sebanyak itu. Apalagi ini gitu loh, yang sampai 60%, 70% gitu. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk teman-teman mengumpulkan mengumpulkan pundi-pundi dengan harga yang murah. Nanti tinggal menuai hasilnya beberapa waktu ke depan itu. Jadi enggak dengan catatan fundamentalnya yang baik ya. Ciri fundamental yang baik sederhana banget, yaitu adalah carinya perusahaan yang produknya dekat dengan kita aja. Kita sering temuin, udah gitu, sesimpel itu. Baik, terima kasih Kak Fajar. Berarti lebih pintar-pintar kita untuk mencari perusahaan di mana kita mau menanamkan modalnya ya Kak? Iya benar.
Baik, untuk teman-teman di sini di kolom chat sudah ada link absensi. Silakan kepada teman-teman untuk mengisi link absensi tersebut karena electronic certificate akan diberikan kepada teman-teman yang hanya mengisi link absensi. Maaf. Baiklah Kak Fajar, di sini sudah banyak nih pertanyaan untuk Kak Fajar. Yang pertama itu dari Ongki David dengan pertanyaan, saya ingin bertanya untuk di kondisi sekarang itu kalau kita ingin investasi lebih dianjurkan investasi secara trading atau lebih baik invest emas, Kak? Silakan Kak Fajar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Pertanyaan menarik. Kalau di kondisi kayak seperti ini, jawabannya kalau saya pribadi adalah investasi trading ya, bukan investasi trading ya. Lebih cocoknya trading. Trading itu sendiri adalah kita mencoba sebagai pedagang. Bukan hanya misalkan pedagang di 16 ilir, misalkan gitu. Pedagang di 16 ilir kan konvensional. Kita pedagang yang namanya digital, modern. Dengan cara apa? Berdagang saham. Itu sebenarnya di kondisi pandemik seperti ini. Gitu. Setiap harinya selalu ada perusahaan-perusahaan yang untungnya naik hingga 25% gitu. Dan itu bisa kita ambil untungnya nggak usah banyak-banyak, 2-5% aja cukup. 2-5% aja cukup gitu. Karena kenapa? Nggak memungkiri kita itu masih sangat kekurangan uang, makanya kita harus mengelola uang. Kalau kita anggap uang kita tidur, ya mungkin berkembang gitu, tapi butuh waktu yang lama gitu. Jadi tadi diversifikasi atau yang namanya don't put your egg in one bucket itu penting. Dan untuk investasi emas sendiri, kalau saya pribadi investasi emas itu lebih ke arah yang namanya dana darurat. Jadi kalau teman-teman pengen punya dana darurat, masukkanlah ke emas. Bisa teman-teman cicil sekarang di Pegadaian. Pegadaian itu udah ada 2 sistem. Pertama adalah cicil emas, yang kedua adalah arisan emas. Gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan yang namanya membuat dana darurat dengan 2 hal ini. Tinggal teman-teman tanyakan aja ke Pegadaiannya langsung untuk hal tersebut gitu. Jadi itu kurang lebih jawabannya. Baik, terima kasih Kak Fajar. Nah, gimana? Ongki David sudah pasti jelas banget ya penjelasan dari Kak Fajarnya. Kak, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Simon P. Simanjuntak dengan pertanyaan, sebagai seorang yang bisa dikatakan buta investasi atau kata lain pemula, apa langkah yang efektif untuk kita lakukan untuk mengawali investasi dengan baik, Kak Fajar? Silakan Kak Fajar. Oke. Yang paling efektif adalah mencari mentor. Itu paling efektif. Pertama kali saya terjun di dunia saham 2016, itu nggak ada mentor, itu benar-benar nggak efektif. Karena kenapa? Bahasa-bahasa saham atau tragedi-tragedi yang di saham pada teman-teman udah terjun langsung gitu, itu akan sangat membuat hati gusar gitu. Setelah teman-teman ketemu mentor, kalau ada terjadi apa-apa kan tinggal tanya ke mentornya. Itu paling efektif adalah mencari mentor. Baik itu instrumen apapun ya, obligasi, deposito, ataupun reksadana, ataupun misalkan forex atau cryptocurrency, whatever gitu. Tapi carilah mentor, itu yang paling efektif menurut saya pribadi gitu. Baik, terima kasih lagi Kak Fajar. Nah, pastinya pertanyaan dari Simon ini sudah terjawab jelas ya, ya Simon. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada Windy Agam dengan pertanyaan, Kak, market cap itu tiap harinya berubah atau enggak ya, Kak? Silakan Kak Market Fajar. cap, oke. Market cap, jadi bagi teman-teman yang belum tahu market cap itu apa? Market cap itu adalah size perusahaan ya. Artinya ukuran ini perusahaan ini seberapa besar perusahaan tersebut gitu. Jadi ibaratnya adalah sebuah rumah tipe 45, tipe 54, tipe 36 kayak gitu. Artinya apakah berubah-berubah? Jawabannya nggak berubah-berubah gitu. Selama dia tidak anjlok ya, atau dia menjual aset. Kalau dia misalkan nih tipe 45 terus dia ngejual rumahnya aja, misalnya kamarnya aja tuh, kamar kecilnya dibikin dijual gitu, berubah kan asetnya gitu. Jadi market cap itu adalah istilah sederhananya adalah size perusahaan gitu. Apakah berubah-ubah? Bisa berubah-ubah gitu. Bisa berubah tergantung dari kondisi dari perusahaan tersebut atau kebijakan perusahaan. Bisa ke arah positif, naik ataupun turun. Itu biasanya tergambar bisa di laporan keuangan perusahaan. Biasanya
di situ titik poinnya gitu. Baik, terima kasih Kak. Berarti tergantung juga ya Kak untuk perubahan-perubahannya Kak. Nah Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada Fadina Amalia dengan pertanyaan, jika suatu saat nanti perekonomian lagi turun yang menyebabkan nilai reksadana dan saham juga turun, apakah sebaiknya saya jual dulu reksadana dan sahamnya, kemudian beli lagi saat harga murah atau tidak usah dijual dan tetap rutin nabung setiap bulannya Kak? Untuk target investasi saya itu 20 tahun dan rutin setor tiap bulan. Lalu apa cara terbaik untuk menghindari kekeliruan biaya tertanam atau sunk cost saat berinvestasi saham, Kak? Nah, ini pertanyaannya sedikit panjang, Kak. Oke, Silakan, Kak. menarik nih. Yang pertama, bisa dengan cara dijual. Jadi misalkan nih, tadi ada potensi turun. Misalkan harganya misalkan Rp5.000. Turun nih ke 4.000. Di 4.000 kita jual, lalu masuk lagi pada saat dia menuju ke Rp2.000. Itu bisa dengan strategi gitu ya. Bukan kita jual 4.000, belinya di 5.000, itu salah tuh. Tapi beli 4.000, berjual di 4.000, dibeli lagi Rp2.000. Artinya istilahnya kepemilikannya jadi lebih banyak untuk menutupi uang kita yang hilang akibat kita cut loss tadi gitu. Kita langsung potensi rugi tadi. Itu bisa dengan cara pertama kayak gitu. Itu bisa. Ataupun cara kedua, ya udah tadi rutin aja per bulan, masa bodoh kondisi seperti apa. Tapi pada saat kondisinya lagi tinggi-tingginya turun, berarti disitulah kita memasukkannya lebih banyak gitu. Atau bisa juga memasukkannya wait and see gitu. Maksudnya dalam arti, wah ini masih ada turun nih. Masukin aja lah misalkan 100.000. Pada saat udah tertitik terjenuhnya, kok ini nggak turun-turun lagi nih, nggak turun-turun lagi nih. Udah itu baru dijebretnya agak banyak, nggak hanya 100.000, 500.000, 700.000 kayak gitu. Jadi strateginya itu banyak. Yang jelas rutin berinvestasi itu penting. Makanya daripada kita yuk nabung ke bank, lebih baik yuk nabung saham. Karena kenapa? Dengan kita bernabung ke saham, ibaratnya sebuah anak muda pengen nikah ataupun misalkan habis lulus sekolah, habis lulus kuliah, tuntutannya banyak, harus punya rumah, harus punya mobil, harus nyiapin modal nikah 100 juta. Dari mana itu semua? Gitu loh. Harga rumah 200 juta, 300 juta. Paling murah sekarang 300 juta lah di Palembang. Modal kawin 100 juta. Mobil, taruhlah yang paling jelek 50 juta gitu. Berapa nih? Anak kuliah baru lulus 25 tahun, bebannya udah segede itu. Gitu. Gimana cara mengurangi itu? Ya berinvestasi. Kita nabung 1,5 juta di bank, 10 tahun udah kita kalkulasi, sekian cuma dapat. Tapi kalau kita berinvestasi di instrumen apapun, khususnya di saham, 1,5 juta yang kita investasikan pada saat 10 bulan, yang harusnya kalau kalkulasi matematikanya harusnya 1,5 juta berarti 15 juta gitu. Bisa jadi 20 juta, bisa jadi 30 juta. Itu. Jadi uang akan bertambah. Itu penting gitu. Lalu pertanyaan kedua, untuk menghindari kekeliruan biaya tertanam saat berinvestasi saham, ya balik lagi cara terbaik untuk menghindarinya kita harus tahu dulu nih karakteristik, lalu istilahnya lebih ke senjata kita diperlengkapi, baik itu fundamental, teknikal, biar nggak salah dalam hal titik masuk dan titik jualnya kayak gitu, ataupun di bandarmologi dan ilmu-ilmu lainnya, gitu kurang lebih. Baik Kak, terima kasih. Nah Kak, sekarang ada yang ingin silakan untuk teman-teman yang mau berinteraksi langsung, bertanya langsung kepada Kak Fajar, boleh banget untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baiklah Kak, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Rizky Banita dengan pertanyaan, apa saja yang dapat mempengaruhi naik turunnya nilai saham Kak? Yang mempengaruhi naik turunnya nilai saham itu banyak faktor. Yaitu adalah faktor secara langsung dan tidak langsung. Baik itu adalah pertama adalah kondisi global.
baik itu yang terjadi di kayak sekarang nih perang dagang ya antara Amerika dengan China mulai memanas kembali kayak gitu. Itu menjadi faktor juga di sana, menjadi faktor turunnya nilai saham. Lalu ada juga kebijakan dari pemerintah baik secara langsung yang mempengaruhi perusahaan ataupun tidak langsung mempengaruhi perusahaan. Contoh adalah misalkan kebijakan kenaikan bea cukai, itu pengaruh langsung kepada perusahaan rokok. Misalkan kebijakan PPKM level 4, level 3, PPKM darurat, itu adalah kebijakan tidak langsung yang akan berpengaruh ke perusahaan. Jadi itu akan mempengaruhi nilai turunnya saham pada hari itu, pada saat itu. Jadi nilai saham itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada nilai pasar dipengaruhi hal-hal tersebut, ataupun yang kedua adalah nilai intrinsik perusahaan atau nilai valuasi perusahaan. Kalau nilai valuasi perusahaan, dia tidak terpengaruh faktor-faktor itu, tapi adalah terpengaruh dari yang namanya kinerja manajemen. Jangan harap, misalkan nih komisarisnya itu adalah anak band, gitu. Komisarisnya anak band, terus bisa gitu orang yang kompetensinya udah jago aja misalkan bisa ambiar gitu, bisa valid perusahaannya. Lah ini yang nggak punya kompetensi terus menjadi ini terus gimana gitu. Jadi benar-benar ada beberapa faktor yang nilai, tapi dua hal ini tergantung. Kalau nilai pasar itu sentimen pasar itu benar-benar tinggi, atau gosip-gosip yang beredar gitu kayak Lambe Tura, kayak Feni Rose kayak gitu. Itu cukup tinggi. Tapi yang kedua kalau valuasi perusahaan itu lebih ke kinerja manajemennya. Tinggal kita pengen lihat dari dua sisi mana gitu. Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk pengaruhnya itu ada eksternal dan internal ya Kak. Benar. Ya. Kepada teman-teman, untuk link absensinya itu sudah dikirimkan ulang oleh panitia. Jadi silakan untuk mengisi link absensi di link terbaru ya teman-teman. Baik, kita lanjut ya Kak. Di sini ada pertanyaan dari Dodi Henry dengan pertanyaan, menurut Kakak bagaimana cara investasi yang baik untuk pemula Kak? Silakan Kak untuk dijawab pertanyaannya. Oke. Investasi yang baik untuk pemula itu adalah investasi sedari dini, dari sekarang, nggak usah ditunggu-tunggu lagi, langsung mulai investasi gitu. Terus pertanyaannya adalah modal berapa? Modal senyaman uang teman-teman untuk itu hilang. Kalau misalkan 100.000 itu ikhlas untuk hilang, maka 100.000 itu adalah start awal teman-teman untuk yang namanya berinvestasi. Jadi investasi yang baik itu ya investasi yang dimulai dari sekarang. Apapun yang terjadi itu adalah proses. Nggak ada orang langsung menuju sukses. Jangan pernah melihat gunung es. Gunung es hanya dilihat permukaannya, wah ada gunung, padahal bawahnya itu lebih besar lagi kayak gitu. Jadi proses itu penting. Jadi mulailah dari sedari dini gitu, sedari dini untuk namanya berinvestasi. Apalagi masih mahasiswa itu penting banget dan langsung aja terjun, gak usah takut-takut lagi gitu. Baik, terima kasih Kak. Berarti kita sebagai pemula ini langsung cus aja ya Kak untuk menanam modal dengan modal yang kita punya ya Kak. Benar. Lanjut Kak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Viola Anastasia dengan pertanyaan, Kak, kalau saya yang masih awam banget soal investasi, itu mau mulainya dari mana ya Kak? Apakah dari aplikasi dan sejenisnya atau mulai berinvestasi dengan membeli saham? Soalnya saya belum mengerti dan masih bingung Kak. Silakan Kak untuk menjawab pertanyaan dari Viola. Oke. Kalau saya Sarah learn by process. Artinya di sini terjun aja langsung. Kayak apa ya? Kayak kita sepeda, mau sejago apapun teorinya. Pas kita coba naik sepeda, emang langsung bisa jalan kan kagak. Jatuh dulu kan. Kita belajar gitu. Naik motor juga jatuh dulu gitu. Nah, itu juga sama. Jadi, cara terbaik untuk yang awam untuk berinvestasi terjun dulu langsung. Tapi jangan modal yang gede gitu. Mulailah tadi 100.000 atau 50.000, mulai dari situ. Lalu setelah itu belilah saham seperti yang tadi ada tuh, yang tadi pertanyaan goalsnya 20 tahun. Coba aja nabung dulu per bulan. Dari situ belajar sambil belajar gitu. Kalau udah belajar
mau nyoba modifikasi dengan cara tadi menjadi pedagang kayak seperti saya jual beli harian, itu it's okay gitu. Jadi kalau udah tahu ilmunya udah mantep, itu ya udah baru terjun di dunia yang namanya dunia pedagang atau dunia trader, itu it's okay banget. Tapi saran saya mulailah dulu, harus ngerasain secara langsung bagaimana rasanya, bagaimana feelingnya, nanti akan ketahuan gitu. Hilang is okay, nggak apa-apa. Anggap aja itu sebagai yang namanya duit kita untuk berinvestasi di masa depan. Artinya investasi itu nggak hanya dalam bentuk uang, tapi ada yang namanya leher ke atas. Dan pengalaman itu nggak bisa dibeli dari uang. Gitu. Mantap. Jadi hampir sama ya Kak, yang kayak orang yang sebelumnya, yaitu kita langsung aja terjun ya Kak. Nah Kak, di sini ada teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Kak Fajar. Boleh silakan Mayang untuk perkenalkan diri terlebih dahulu dan bertanya kepada Kak Fajar. Selamat pagi semuanya, dan Kak Fajar selaku narasumber di webinar investasi hari ini, dan kepada moderator terima kasih atas waktunya. Saya Mayang Prameswari dari Politeknik Negeri Sriwijaya ingin menanyakan, mungkin pertanyaannya agak lebih sedikit personal ya. Mungkin dalam pengalaman kakak selama berinvestasi, pernah nggak sih Kak mengalami kegagalan dalam berinvestasi? Nah, apa sih yang selalu memotivasi kakak untuk terus berinvestasi walaupun pernah mengalami kegagalan tersebut? Dan juga saya mau nanya, kalau misalnya saham, misalnya kita menanamkan modal kita di saham ya, misalnya kalau turun terus, itu apakah kita boleh switch ke perusahaan yang lebih baik profit ke masa depannya? Langsung switch gitu bisa nggak Kak? Terima kasih. Oke, makasih. Oke, bicara masih pengalaman ya. Kalau ditanya pernah rugi, jawabannya pernah gitu. Jadi jadi dibilangnya tadi learn by process gitu. Jadi saya pernah rugi. Jadi modal 100%, tinggal hanya 30% gitu. Jadi misalkan 100 juta, jadi tinggal 30 juta, itu cukup sakit tuh, 70 jutanya hilang gitu. Nah, kayak gitu. Jadi berawal dari situlah ya akhirnya learn by process, yang akhirnya menjadi pelecut semangat untuk motivasi untuk menjadi lebih baik. Wah, ini salahnya di mana ya? Jadi itu titik awalnya untuk belajar. Mungkin ada dua versi tipe orang. Yang pertama, dia belajar dari kesalahannya gitu. Dia belajar dari kesalahannya, seperti yang saya, aduh, salah nih, kira-kira di mana ya? Atau yang kedua, ya udah dia depresi, akhirnya males, ya udah semua cowok sama aja. Gitu. Kalau pacaran kan kayak gitu ya, kalau habis putus cinta tuh semua cowok sama aja. Terus udah 6 bulan kemudian, oh iya ada cowok lagi jatuh cinta lagi, kayak gitu. Jadi sama aja sebenarnya, sama kayak orang pacaran lah gitu ya, orang pacaran. Dalam arti move on apa enggak gitu. Saat dia move on-nya jatuh ke lubang yang sama apa enggak? Saat dia move on tapi jatuh ke lubang yang sama, ya sama juga bohong gitu. Misalkan sama buaya nih, ketemu lagi sama buaya berikutnya. Ya udah, wajar aja sakit hati gitu. Jadi benar-benar tips dan triknya sederhana itu. Adalah tadi kita mengevaluasi apa kesalahan kita. Terus bagaimana memotivasinya? Ya cuma diri masing-masing yang tahu. Ada masing-masing bagaimana cara memotivasi. Kalau saya pribadi memotivasi diri saya yaitu adalah melihat keluarga gitu. Bagaimana ngelihat senyum orang tua gitu. Itu menjadi motivasi saya kalau gitu. Tapi kan setiap orang akan berbeda. Bagaimana memotivasi dirinya terhadap hal tersebut. Yang jelas orang-orang yang depresi terhadap yang namanya investasi itu nggak bisa disalahkan gitu. Artinya dia masuk pada saat waktu dan momen yang salah. Gitu. Itu pada waktu dan momen yang salah. Bagaimana cara memperbaiki orang yang depresi? Yaitu adalah kita menunjukkan gitu. Kita menunjukkan ke orang tersebut, nih bisa kok, nggak apa-apa, baik-baik aja gitu. Kayak orang tua saya, jadi orang tua saya termasuk orang yang depresi terhadap investasi ya. Karena udah 2, 3, 4 kali kena investasi bodong. Gitu. Lalu saya istilahnya bagaimana menanggulangi orang tua saya yang depresi itu. Jadi orang tua saya tidak punya motivasi nih.
buat ikut ke saham. Tapi setelah diracuni, udah sini 100.000 aja, udah 100.000, nyicil aja 100.000 per bulan, gitu. Akhirnya dari 100.000 per bulan itu mendapatkan profit bisa ngebeli emas 1 suku, 2 suku, gitu. Dari situ udah mulai percaya, oh iya gitu. Jadi sekeluarga omongannya udah enak tentang saham, kayak gitu. Jadi bisa dari internal untuk motivasi, bisa menjadi dari eksternal, gitu. Itu sih sebenarnya kalau untuk yang itu sendiri. Terus yang kedua pertanyaannya, kalau turun-turun terus bisa nge-switch perusahaan nggak? Jawabannya bisa. Bisa banget gitu. Tapi harus yang namanya kalkulasi lagi. Jangan sampai tujuan kita itu adalah mengembangkan uang. Bukan uang kita malah tergerus turun terus gitu. Kalau strategi saya biasanya untuk men-switch gitu ya, itu adalah sistem yang namanya 50-50. Jadi jual 50% dari seluruh kepemilikan yang lagi turun, masuk ke perusahaan yang potensi naik, gitu ya. Saat potensi naik ini ada, jual yang ini, baru nurunin yang di sini, gitu. Nurunin yang lagi turun, gitu. Jadi ada namanya balancing, gitu. Jadi misalkan ini adalah ya, misalkan telunjuk yang kiri ini adalah saham yang turun, terus yang jempol ini adalah saham yang lagi pengen di switch. Jualnya setengah, masuk ke sini. Saat ini naik, ini dijual, ini turunin. Jadi profit kita atau uang kita nggak loss terlalu banyak atau malah masih bisa tetap untung gitu. Jadi ada banyak strategi-strategi yang bisa digunakan. Itu salah satunya strategi mahasiswa sih. Itu untuk versi lengkapnya ada di buku saya. Di buku saya di sini nih, di The Art of Mr. Market, dijelasin mengenai strategi mahasiswa itu. Jadi bisa dicari aja di Gramedia ataupun secara online di Tokped, Bukalapak ataupun di Shopee juga ada gitu. Baik, terima kasih Kak Fajar. Bagaimana Maya? Apakah sudah memahami jawaban dari Kak Fajar tadi? Terima kasih Kak Fajar atas motivasinya. Semoga saya bisa mengikuti jejak Kak Fajar untuk lebih pro lagi dalam berinvestasi ke depannya. Terima kasih. Amin. Dan semoga kita Amin. Ya, amin. Dan semoga kita semua ya teman-teman. Amin. Ayo Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, dari Rizky dengan pertanyaan, gimana Kak untuk menginvestasi atau membeli saham atau menanamkan modal? Karena untuk pemula ini masih bingung Kak, gimana untuk membeli atau berinvestasi tersebut Kak. Silakan Kak Fajar. Oke, untuk berinvestasi caranya mudah sebenarnya. Daftar online aja teman-teman bisa. Teman-teman sekarang aja cari nih di Play Store atau di App Store. Itu bisa teman-teman cari, ketik aja iPod Sekuritas gitu, iPod Go gitu. Itu bisa teman-teman cari iPod Go. Nah, dari iPod Go teman-teman bisa daftar secara online dengan sistemnya ya sama, selfie, KTP, terus ngisi berkas segala macamnya. Nah, itu bisa dengan cara itu, cara benar-benar mudah. Simpelnya itu. Download aja sekarang di Play Store, App Store nih, sambil ngezoom, cari iPod Go. Udah tinggal isi sesuai dengan prosedur yang berlaku gitu. Itu online semua. Tinggal tunggu kurang lebih 14 hari sampai 1 bulan itu akunnya akan jadi gitu. Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk pemula kita sebagai pemula ini bisa di online juga ya Kak, di aplikasi yang Kakak sarankan tadi. Iya. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Wendy Agam dengan pertanyaan, apakah kita bisa memprediksi harga saham 2-3 tahun ke depan menggunakan time value of money Kak? Silakan Kak untuk menjawab. Oke, memprediksi harga saham 2-3 tahun ke depan menggunakan time value of money bisa banget. Jadi banyak cara banget, banyak jalan menuju Roma untuk memprediksi harga saham 2-3 tahun ke depan ke arah mana. Itu banyak banget caranya kayak gitu. Bisa pakai time value of money, bisa pakai cara sederhananya adalah PER, bisa per earning ratio, bisa cara dengan cara itu, ataupun bisa pakai cara menggunakan yang lainnya itu bisa kayak gitu, itu bisa banget gitu. Itu banyak cara menuju hal tersebut. Cuma pertanyaannya
apakah kita bisa mencapai 2-3 tahun dengan sabar? Itu yang jadi pertanyaan. Misalkan nih, saham tersebut naik hingga 70%. Baru di tahun pertama naik 70%. Target kita 2-3 tahun ke depan. Misalkan nih, harga saham 2-3 tahun ke depan 4.000. Harga sekarang 1.000. Naik ke 2.000. Masa nggak kita jual? Kalau kita percaya akan 3.000, 4.000, pasti yaudah tahan-tahan aja. Terus pada saat 2.000 turun lagi ke 1.200, gimana nggak nyesek gitu. Jadi saran saya untuk hal tersebut, untuk memprediksi apakah bisa, jawabannya bisa gitu. 2-3 tahun. Jangan kan 2-3 tahun gitu. Besok harinya aja kita bisa memprediksi besok itu harga di berapa. Itu bisa gitu. Itu bisa banget. Jadi ini saya lagi ngembangin sama tim. Itu adalah sebuah sistem di mana bisa memprediksi harga besok akan kemana, minggu depan kemana, bulan depan sampai tahun 2-3 tahun lagi kemana. Jadi tinggal ngetik nama emitennya, tinggal keluar, oh ini prediksinya dengan gas segini. Ini lagi masih proses pengembangan, doain supaya lancar. Tapi secara overall ini bisa banget gitu, itu bisa banget. Banyak cara untuk yang namanya memprediksi harga saham 2-3 tahun. Karena prinsipnya sederhana, yaitu adalah history repeat itself. Artinya suatu saham akan bergerak dengan pola tertentu sesuai dengan sejarahnya yang telah berlalu. Jadi jika polanya A, suatu saat akan kembali ke pola A. Itulah kenapa bisa memprediksi dengan berdasarkan hal tersebut. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Fajar. Untuk teman-teman yang sangat antusias banget mengenai investasi, karena mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan, maka pertanyaan dari Izan adalah pertanyaan terakhir. Nah, kalau untuk pertanyaan dari Izan, itu saran saham fundamental bagus buat investasi jangka panjang, mulai dari saham, perusahaan, dan kripto, itu apa, Kak? Silakan, Kak, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Saham fundamental yang bagus ya. Kalau ditanya fundamental yang bagus, untuk sampai di kondisi pandemik gini ada 2 sebenarnya yang bagus. Itu adalah kesehatan dan teknologi ya. Kesehatan dan teknologi. Kenapa? Karena setiap orang pasti sakit. Sampai detik ini masih ada yang istilahnya nggak pernah dengar tuh rumah sakit sepi. Nggak ada kan. Rumah sakit ramai terus. Jadi salah satu fundamental yang mungkin bisa dilirik adalah rumah sakit. Seperti misalkan kayak di Palembang ini Siloam. Tuh, itu salah satu rumah sakitnya, tinggal dicek lagi kayak gitu. Ataupun bisa dengan produk yang dekat dengan sehari-hari kita. Contoh, masuk angin nih, hobi Unilever, hobi Sido muncul, udah. Fundamentalnya yang bagus kayak gitu. Tapi kalau saran saya, kalau misalkan teman-teman nggak terlalu memerhatikan suatu emiten gitu, tidak memperhatikan pergerakan emiten, isu-isu terhadap perusahaan atau perkembangan ekonomi, maka pilihlah perusahaan-perusahaan yang naik turunnya nggak terlalu signifikan. Jadi fundamentalnya bagus, tetapi nggak naik dan turun signifikan. Contohnya banyak perusahaan yang bagus, contoh nih ya, Bank Jatim. Ini disclaimer is on. Contoh kayak Bank Jatim, lalu ada Hexindo, lalu ada yang namanya SMSM, Selamat Sempurna. 3 emiten ini adalah emiten yang baik-baik aja, manajemennya baik, tapi naik turunnya tidak terlalu signifikan, tetapi bisa memberikan kita benefit yang lebih banyak, gitu kurang lebih. Baik, terima kasih Kak. Nah, untuk teman-teman seperti Aldian dan Hani, dan teman-teman yang lain mau bertanya langsung ke Kak Fajar, boleh langsung ke sosial medianya ya Kak? Ya, boleh banget. Jadi bisa chat di sosial media saya, @fajare_. Ataupun kalau misalkan ada pengen topik yang pengen dibahas nih, itu komen aja di YouTube ya. Di YouTube saya di Seni Pasar Modal. Di situ nanti dibahas, misalkan materinya menarik nih, bisa dijadiin konten, nanti akan saya jadiin konten. Jadi bisa penjelasannya lebih panjang lagi kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak Fajar. Baiklah, untuk sebagai penutup, saya persilakan Kak Fajar untuk memberikan closing statement agar lebih memotivasi kami nih sebagai pemula untuk berinvestasi. Silakan Kak Fajar.
Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang telah hadir pada pagi ini. Terima kasih buat ISP Palembang, terima kasih buat BMFT Unsri, terima kasih. Terima kasih buat Pak Gupma, terima kasih buat Pak Gupma, Pak Ketua Panitia yang hadir pada hari ini dan telah mengundang saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa lanjut ya, berkelanjutan untuk yang namanya berinvestasi gitu. Jangan mau kalah Unsri, anak muda Unsri itu kalah dengan yang namanya anak muda dengan universitas lain gitu. Karena dengan gerbang dunia yang tidak terbatas yaitu adalah media sosial ataupun berita dengan bah Google, itu jangan berpikiran kita tuh sempit, ya udahlah di Palembang aja, ya udahlah kayak gitu. Kerja apa adanya gitu. Sedangkan di luar sana, di Jawa sana gitu, itu udah banyak yang beristilahnya mereka menjadi konten kreator, konten writing gitu. Dimana pekerjaan yang cuma nulis caption aja itu bisa ngasilin duit 5 juta. Udah ada belum di Palembang? Kayaknya belum ada gitu. Perusahaan-perusahaan yang kayak gitu. Artinya di sini banyak banget peluang untuk teman-teman mengembangkan passion teman-teman gitu. Berinvestasilah teman-teman. Investasi itu luas. Investasi bisa investasi ilmu dari leher ke atas. Jadi nggak usah takut untuk kehilangan uang kalau investasi dari leher ke atas ataupun investasi dalam bentuk finansial. Salah satunya yang direkomendasikan saya adalah saham. Silakan terjun ke saham. Kalau ada yang bingung, silakan tanya. Banyak kok komunitas ISP Palembang udah ada komunitas yang mewadahi hal tersebut buat teman-teman nggak sendiri nih bermain saham. Kalau ada kekeliruan atau kebingungan bisa tanya di ISP Palembang ataupun bisa nanya ke saya pribadi kayak gitu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk mulai dari sekarang, jangan sampai masa tuanya menyesal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Baiklah, saya tutup sesi pemaparan materi dan sesi diskusi ini. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Modela Fitriani yang telah memimpin diskusi yang sangat luar biasa tadi. Nah, mungkin ada sedikit cenderamata buat Kak Fajar berupa sertifikat dari kita nih sebagai panitia. Mungkin langsung saja kepada Bapak Ketua Pelaksana untuk dapat memberikan sertifikatnya secara simbolis. Baik, terima kasih Maya. Mungkin bisa di-search. Untuk operator bisa di screenshot mungkin. Untuk Bang Fajar Sidik, terima kasih untuk hadir pada acara webinar hari ini. Terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi untuk mengadakan acara, dan juga ini kami serahkan sertifikat dari BMKM FT Unsri kepada Kak Fajar. Semoga diterima dengan baik. Terima kasih Kak. Amin, amin, amin. Mungkin kepada operator udah di share screen kah? Sudah Mayang. Oke, terima kasih kepada Ardian dan juga kepada moderator. Nah, sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih nih kepada Kak Fajar Sidik Hidayatullah selaku pemateri yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan tentunya bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin melakukan investasi bagi investor pemula gitu. Oke, selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Mungkin kepada panitia operator dipersilahkan. Dan saya himbau kembali bahwa untuk mengisi absensi dan juga teman-teman peserta untuk dapat on cam ya.
On cam yuk, kita mau dokumentasi sebentar. Oke, kita mulai dari slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua, on cam, 1, 2, 3. Oke, untuk yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Yang terakhir ya, 1, 2, 3. Oke. Sudah semua. Oke, baik. Terima kasih kepada operator yang telah melakukan sesi dokumentasi. Selanjutnya, para peserta webinar yang kami hormati. Mungkin teman-teman semua ada pada tegang nih dengan materi-materi yang udah ada di sesi tadi. Dan juga dengan sesi tanya jawab yang sangat luar biasa tentunya. Nah, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu bakalan ada games. Nah, tapi sebelumnya kita akan menggunakan games Kahoot nih ya teman-teman. Dan itu mungkin saya panggil kali ya partner saya untuk memimpin games pada kali ini. Mungkin Mbak Moderator, Della. Halo, say hi Del. Hai, kita ketemu lagi nih. Benar, mungkin bisa perkenalan dulu Del. Halo, mungkin ngulang pengenalan, saya adalah Fitriani dari Teknik Kimia 2020 Universitas Sriwijaya. Oke, nah seperti yang udah saya bilang sebelumnya, bahwa di games ini kita akan menggunakan Kahoot. Nah, gimana sih Del cara mainnya? Itu gampang banget, dimana teman-teman boleh yang udah punya aplikasi, itu silakan buka aplikasinya dan masukkan PIN. Nah, kalau yang belum punya aplikasi, itu nggak usah di-download dulu, karena kalian bisa langsung bermain di Kahoot-nya melalui Google, di mana kalian bisa klik Kahoot, di mana website pertamanya itu langsung diklik aja dan masukkan game PIN, yaitu 6364646. Nah, benar banget nih. Untuk para teman-teman yang mungkin nggak punya aplikasinya, bisa banget nih untuk ke Google dan klik kahoot.it, terus play, langsung masukin aja nih untuk game PIN-nya. Dan sekali lagi, saya himbau untuk teman-teman untuk dapat ikutan ya, karena mengingat bakalan ada rewards nih bagi pemenang pertama, ya nggak sih, Del? Ya, iya benar banget. Nah, untuk teman-teman, untuk nickname atau rename dari akun Kahoot-nya itu tolong banget ya nama asli kalian, karena untuk pemenang nanti itu nggak mungkin juga dong asal-asalan. Dan teman-teman, silakan choose langsung ke Kahoot karena game ini gratis. Benar nggak sih, Mai? Bener banget, udah gratis, menang dapat rewards lagi. Yuk, teman-teman sekalian untuk dapat bisa join ya. Harus penuh nggak sih, Del? 108 partisipan. Harus dong, karena ini udah gratis dan satu pemenangnya akan dapat hadiah dari panitia. Jadi nggak bakalan rugi dan pastinya akan sangat menguntungkan kalian, apalagi yang menang nih. Bener banget. Yuk, teman-teman yang belum join, dipersilahkan untuk join nih. Mai, mungkin kan 104 nih banyak banget, jadi kita nunggu 1-5 menit lagi ya, Mai? Boleh. Mungkin buat teman-teman ditunggu nih sampai nanti 5 menit lagi, nanti kita akan mulai langsung gamesnya. Yoi, dan sebagai informasi buat teman-teman yang mungkin masih baru untuk bermain Kahoot, itu permainan Kahoot ini akan memperingkatkan kalian dengan skor, di mana skor itu akan ditentukan melalui kecepatan dan ketepatan. Di share screen ini kita lihat masih 31. Ayo teman-teman jangan mau kalah, langsung choose ke Kahoot dan
mungkin saja hari ini rezeki kalian ya buat dapat hadiah dari panitia. Bener nggak sih, Mai? Bener banget. Yuk buat teman-teman yang belum join nih, boleh banget untuk join. Lumayan kan? Berapa Del? Spill dong. Iya dong. Sambil menunggu Kahootnya, di sini udah ada link absensi ya, Mai? Ya, dan ingatkan kembali ya buat teman-teman yang belum absen, bisa banget di absen karena itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Ya, iya. Udah dapat ilmu, dapat elektronik sertifikat dan rezeki kalian untuk peringkat pertama yang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Ayo teman-teman semangat, dan ini nggak bakal rugi ya Mai untuk bermain Kahootnya. Benar banget, bisa beli chat time atau mau. Ya, bisa buat tapelan, ya nggak sih Mai? Benar. Ayo teman-teman, kita tunggu sampai 10.55 mungkin kali ya. Nanti akan langsung kita start. Sekarang masih 38 nih. Mana ya teman-teman, jangan mau kalah sama teman-teman yang lain buat join dan ambil challenge-nya ya untuk bermain Kahoot. Benar banget. Ayo teman-teman, cuan. Mantap. Oh iya, dan diingatkan kembali nih buat teman-teman, nickname-nya nama sendiri ya, karena untuk memudahkan kita mencari pemenangnya. Bener banget. Jadi yang untuk nama-nama yang awkward itu ntar aja deh, karena ini bakalan dapat hadiah dari panitia buat peringkat pertama. Benar. Ya iya. Hai teman-teman yang belum join itu langsung aja klik kahoot.it di Google dan langsung masukkan game pin 636 4646. Bagi teman-teman yang memperhatikan banget webinar kita, apalagi pas kumpul materi dari Kak Fajar, itu pasti udah tahu dan siap-siap buat menang ya, karena soal-soalnya itu soal-soalnya itu semuanya dengan materi dari Kak Fajar tadi. Teman-teman, karena udah setengah nih dari partisipan kita 95, yuk mungkin teman-teman yang lain bisa join karena bentar lagi kita mulai nih. Mungkin operator bisa banget untuk mulai nih gamesnya. Ya, kita mulai ya teman-teman. Soal pertama, siapa nama narasumber kita pada webinar hari ini? Jadi teman-teman yang dari tadi dan kami pasti tahu banget. Dan Benar. kata-katanya gitu ya nggak sih Del?
Ya, dan hati-hati ya, karena ini ada jebakan nih, karena opsi-opsinya itu hampir sama. Benar banget. Wah, masih ada yang salah nih, Del. Iya, mungkin keliru ya, Mai. Nah, peringkat pertama oleh Ilham Gustina. Wah, next untuk operator. Bagi teman-teman jangan mau kalah karena masih banyak kesempatan untuk menandingi Ilham. Oke, untuk soal kedua nih, apa judul webinar hari ini? Nah, buat pamflet kita pasti tahu dong ya. Iya dong pasti. Kayaknya itu orange ya. Terus nggak sih, Mai? Enggak sih, Del. Kayaknya hijau. Ya, teman-teman. Wah, sayang sekali ada yang salah. Mungkin kurang fokus ya. Wow, peringkat pertama oleh Rizky Madon. Next. Apakah narasumber kita pada webinar ini adalah seorang author atau penulis? Kayaknya itu bukan nggak sih, karena narasumber kita adalah seorang selebgram nggak sih, Mai? Iya, bener banget. Tapi kan tidak menutup kemungkinan nih punya job selanjutnya. Iya dong. Dan masih banyak teman-teman yang salah atau kurang fokus ya, Mai. Kita lihat apakah Rizky Madon masih di peringkat pertama. Wah, Agustina. Mungkin teman-teman yang lain bisa comeback ya. Ya, teman-teman yang lain jangan mau kalah dan harus tepat dan cepat ya, teman-teman. Nah, mungkin soal keempat nih. Apa judul buku yang ditulis oleh narasumber? Nah, apa ya? Kayaknya Great Investor deh. Ya, mungkin merah atau kuning, mungkin juga biru, Mai. Gantung sih, Dan. Dan masih banyak juga yang salah ya, Mai. Yang benar. Wow, peringkat pertama itu orang baru nih, Ongki David. Teman-teman yang lain jangan mau kalah, tetap fokus, cepat, dan tepat ya teman-teman. Aplikasi apa yang termasuk ke dalam jenis aplikasi investasi? Kayaknya Maxim deh. Iya, Shopee ya gak sih? Iya, Shopee kayaknya aplikasi tepat buat investasi ya, Mai. Bener banget. Masih ada yang keliru, Mai, nggak fokus. Teman-teman di sini kita mau nguji kalian buat fokus, cepat dan tepat ya teman-teman. Jadi harus benar. Dan peringkat pertama masih di Ongki David. Next. Untuk soal ke-6 nih, apakah narasumber merupakan founder dari Sriwijaya? Kayaknya benar deh. Atau mungkin founder dari seni pasar saham, Mai. Soalnya nggak sih? Iya, salah nggak sih? Masih. Itu jawabannya true ya, Mai. Peringkat pertama, orang baru nih, Henisi. Jadi teman-teman yang lain jangan mau kalah, masih ada kesempatan buat naik di peringkat pertama dan mendapatkan hadiah dari panitia. Soal selanjutnya, seseorang yang melakukan kegiatan penanaman dana disebut, nah apa nih, Mai? Kayaknya broker. Merah nggak sih, Mai? Iya, apa enggak pialang? Biru. Kayaknya biru deh, Mai. Dan masih banyak teman-teman yang masih keliru ya, Mai. Masih ada 3 nih yang keliru. Peringkat pertama kita lihat nih, Mai. Ongki David comeback nih, Mai. Mantap. Next. Apakah narasumber merupakan ambasador ISP Palembang pada tahun 2015 sampai 2019? Benar nggak sih?
Iya, benar banget. Tapi bisa juga salah, Mai. Mungkin pada tahun 2013 sampai 2020 nih, Mai. Jadi mungkin tahunnya kali ya beda. Iya. Dan jawabannya false. Dan masih banyak teman-teman yang clear ya, Mai. Benar-benar. Kita lihat nih apakah terjadi perubahan. Wah, enggak nih Del. Yuk, untuk Viola dan Hani bisa banget untuk dikejar ya Ongki Davidnya. Yoi. Next. Bukti kepemilikan atau tanda penyertaan seseorang atau badan atas suatu perusahaan tertentu disebut apa nih, Mai? Kayaknya itu waran deh. Saham Del. Saham atau bisa jadi reksadana nih, Mai. Bisa jadi obligasi. Jadi kayaknya lebih enakan biru deh. Jawabannya saham. Benar banget ya, Mai. Dan masih banyak yang keliru ya, Mai. Benar. Siapa nih? Wah, masih Ongki loh. Mantep. Mantap. Ayo teman-teman, jangan mau kalah. Benar. Untuk soal terakhir nih. Penundaan konsumsi sekarang untuk aktiva produktif selama periode waktu tertentu merupakan definisi dari Kayaknya pasar modal deh. salah semua nggak sih? Biasanya salah semua loh. Benar, semuanya salah karena nggak masuk sebuah ya definisinya. Dan jawaban benar adalah investasi. Teman-teman banyak yang clear nih, Mai, nggak fokus. Kita lihat nih, Mai, siapa peringkat 3 dan 21-nya. Peringkat ketiga diraih oleh Simon. Selamat Simon, peringkat ketiga. Kedua Viola Dan dan peringkat pertama adalah Ongki David. selamat nih buat Ongki David telah memenang juara pada Games Kahoot kali ini. Yoi. Bisa banget untuk CP panitia kita untuk mendapatkan rewards yang telah kami janjikan sebelumnya. Ya nggak sih Del? Iya dong, selamat ya Ongki David. Dan teman-teman jangan patah semangat ya. Mungkin untuk webinar selanjutnya kalian yang terpilih jadi pemenang dari games-nya. Baiklah, Maya, mungkin sampai di sini dulu kita pertemuan. Saya kembalikan kepada Maya. Oke, terima kasih banyak kepada Del Fitriani nih udah mau menjadi partner saya buat mimpin games yang tentunya sangat seru tadi. Dan juga selamat juga nih kepada Ongki David tadi ya. Jangan lupa di CP, sayang loh rewardnya kalau nggak diambil. Oke, setelah kita bermain-main tadi, mungkin selanjutnya bakalan ada doa dari Muhammad Rizky Ramadan. Mungkin kepada Rizky Ramadan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, doa ini akan saya pimpin secara muslim, bagi yang non-muslim harap menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصل ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Sadaqallahul-azim. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ya. Oke. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah juga rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Dan semoga materi yang telah diberikan oleh pemateri kita dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan nih dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Oke, baiklah, saya Maya Sari selaku MC pada pagi hari ini dan mewakili panitia semuanya mengucapkan terima kasih kepada Support by ISP Palembang dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada pemateri kita yang luar biasa, Kak Fajar Siddiq Hidayatullah, serta teman-teman seminar acara pada pagi hari ini yang tentunya sangat antusias nih dari mana-mana ya, nggak sih? Nah, atas perhatiannya, mohon maaf karena ada kesalahan tadi dan juga kesalahan yang tutur kata dapat menimbulkan ketidaknyamanan para hadirin sekalian. Mungkin akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih juga untuk Kak Fajar sudah hadir. Terima kasih ya semuanya, izin di I have these beautiful scars. Oh, oh. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gotta hide these beautiful scars. I've been going way too hard on myself. Guess that is the reason that I'm feeling like hell, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gotta hide these beautiful scars. I have these beautiful scars. Out in the cards, fate is putting you miles away.